Seorang pelaku pencurian di rumah kosong dikerumuni warga di kawasan perumahan Jalan Duri, Intan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebelumnya pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan masuk ke saluran air gorong-gorong, namun akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku disiram air dan menjadi bulan-bulanan masa lantaran kesal dengan aksi kriminalnya. Ketua RT setempat mengatakan, insiden bermula saat petugas keamanan melakukan patroli dan mendapati 3 orang keluar dari rumah kosong. 2 orang berhasil kabur, sementara 1 orang yang sempat bersembunyi di gorong-gorong saluran air berhasil ditangkap. Dari dalam tas pelaku ditemukan alat dan barang curian berupa mesin air dan kabel listrik. Keamanan lihat keluar dari rumah kosong 3 orang. Keluar terus dikejar, yang 2 kabur, yang 1 masuk ke saluran air itu. Baru tadi keluar itu. Yang diambil kan mungkin rumah kosong ya kabel bekas, sanyo, apa itu. Itu aja sih. Artinya barangnya sudah diambil, Pak ya? Udah diambil, udah bawa keluar. Anggota Polsek Kebonjeruk yang tiba di lokasi segera mengamankan terduga pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oknum polisi penganiaya remaja hingga tewas di Tual, Maluku ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi periksa 16 orang termasuk ibu yang diduga aniaya anak tirinya hingga tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi lantai 2 rumah warga yang juga dijadikan usaha laundry di Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda rumah warga berlantai 2 di Jalan Papanggoraya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api yang tiba-tiba muncul dan membesar dari lantai 2 rumah tersebut membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi menjangkau titik api di lantai 2 rumah dengan menerjunkan 17 unit mobil pemadam. Petugas mengatakan api berasal dari lantai 2 rumah yang dijadikan tempat laundry dan terjadi korsleting listrik dari mesin cuci. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasusnya ditangani pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi membubarkan 2 kelompok remaja di Tangerang, Banten yang kerap tawuran petasan saat Ramadan di pinggir rel kereta api. Selain mengganggu ketenangan warga, aksi tersebut juga membahayakan pengendara yang melintas. Dua kelompok remaja terlibat tawuran petasan di pinggir rel kereta api di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Para remaja yang terlibat tawuran berlarian membubarkan diri saat polisi tiba di lokasi. Sejumlah remaja yang tertangkap diperiksa polisi. Selain mengganggu ketenangan warga, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Habis sholat subuh pada rame. Kemarin gue udah pernah dibubarin. Kemarin ada juga? Ada, itu anak mana sih? Pokoknya bukan dari anak kampus ini sih. Siapa tahu anak-anak di RT 8 ini nggak ada yang terlibat. Ini anak keluar semua ini? Anak keluar semua nih. Nah ini kan perang legok, kita nggak tahu. Berarti mainnya di rel gitu? Di rel ya. Di subuh pada rame. Perang petasan gitu? Ngerinya takut apa-apa, terpanik. Lari karena kereta, kena kereta. Aksi serupa selalu terjadi setiap bulan Ramadan. Warga meminta polisi segera mengambil tindakan tegas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja putri tewas tertabrak kereta api saat mengambil foto di rel di Batang, Jawa Tengah. Ketiga korban tewas dengan kondisi mengenaskan dan sempat terseret hingga 400 meter dari lokasi kejadian. Tiga remaja tewas setelah tersambar kereta api Argo Merbabu, relasi Semarang Gambir saat berada di jalur rel usai sholat subuh. Kecelakaan terjadi di kilometer 81 jalur hilir antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan.
Ketiga korban merupakan pelajar SMP usia 15 dan 16 tahun, warga Kampung Sebuntu Kedung Miri, Kelurahan Kasepuhan, Kabupaten Batang. Sebelum kejadian, para korban diketahui berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain. Namun ketiganya tak menyadari kedatangan kereta Argo Merbabu. Benturan keras membuat ketiganya meninggal dunia di lokasi dan sempat terseret hingga 400 meter. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang untuk proses identifikasi. Jalan-jalan, nggak tahu tujuannya mau konten atau apa di sekitar rel kereta api. Ya, di dekat Kalisari itu, dekat Polsek Batang Kota. Terus ada kereta satu lewat, nggak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu. Akibat kecelakaan, perjalanan kereta api sempat terhenti untuk pemeriksaan sarana dan pembersihan. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, PT KAI Daup Semarang menghimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Ketiga korban dimakamkan pada Sabtu sore hari di pemakaman desa setempat. Kejadian ini dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimob Polda Maluku terhadap siswa madrasah di Kota Tual, Maluku. Kini pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, yang kita naikkan menjadi tersangka. Siap. Penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Kasus ini mendapat atensi Mabes Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas insiden yang menewaskan korban. Selain meminta maaf, Polri juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sementara itu, menurut pemerhati kepolisian dan komisioner Kompolnas periode 2016-2024, Pungki Indarti, penempatan Brimob untuk mengamankan ketertiban masyarakat adalah salah prosedur. Pungki juga menyebut pimpinan yang memberikan penugasan harus diperiksa.
kita melihat dalam konteks pemeliharaan ketertiban umum ya, ini seharusnya tidak mengerahkan BRIMOB gitu ya. Jadi seharusnya yang diturunkan ini Dalmas, terus kemudian lalu lintas, Binmas bahkan ya, karena bisa merangkul masyarakat seperti itu. Nah, kalau BRIMOB itu dikerahkan dalam kondisi eskalasi tinggi. Jadi katakan misalnya ada kerusuhan di kota tersebut, terus kemudian ada perang suku, ada kejadian-kejadian dengan eskalasi tinggi, itu baru menurunkan BRIMOB. Jadi kalau dalam konteks awal ini BRIMOB sudah diturunkan, itu fatal. Sehingga saya berharap pimpinan yang memerintahkan untuk menurunkan BRIMOB juga mesti harus diperiksa, harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan anggota yang melakukan kekerasan, melakukan tindak pidana, itu mesti harus diproses hukum tuntas. Jadi tidak hanya kode etik, melainkan juga mesti harus diproses pidana. Pemirsa, polisi Sukabumi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di jasad bocah 12 tahun yang dianiaya ibu tirinya. Menurut ayah korban, putranya pernah menderita kekerasan oleh ibu tirinya pada tahun lalu. Ini dipakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas? Dipukul? Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Banyak. Loba aja lah. Kabar duka datang dari Sukabumi. Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi setelah dianiaya ibu tirinya. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian tersebut selesai dengan dimediasi. Terjadi ya. Nah, dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporan itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Sementara itu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Setupa Polri menemukan sejumlah luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh korban. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah luka tersebut akibat penganiayaan atau bukan. Bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyesalkan kasus dugaan kekerasan yang dilakukan ibu tiri terhadap anaknya hingga meninggal dunia. KPAI menyebut sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengawal kasus ini. Koordinasi dengan berbagai pihak dan kami berharap bahwa proses ini tetap berjalan karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A bahwa proses anak yang mendapatkan perlindungan khusus ini harus secara cepat. Kemudian juga anak dan keluarga juga mendapatkan perlindungan hukum. Kami sangat berharap bahwa kasus ini berjalan dengan cepat dan kemudian berbagai pihak bekerja sama agar tidak ada lagi kejadian yang serupa.
Polisi periksa sejumlah saksi dalam kasus bocah diduga dianiaya ibu tirinya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Setiawan di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat malam Budi, siapa saja yang diperiksa hari ini dan bagaimana perkembangan kasusnya? Ya, baik. Selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Saat ini kasus kematian NS, bocah 12 tahun, asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih terus dilakukan penyelidikan oleh unit TPA Satreskrim Polres Sukabumi. Hingga saat ini sebanyak 16 orang, termasuk dari puskesmas dan tenaga medis dari rumah sakit, telah diperiksa oleh unit TPA. Hingga saat ini untuk ibu tiri sendiri masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sukabumi setelah kemarin menjalani pemeriksaan di Polsek Jampang Tengah. Hingga kini kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Cikal. Sejauh ini barang-barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Ya, hingga saat ini pihak kepolisian belum belum barang bukti yang digunakan. Namun dalam waktu dekat pihak kepolisian akan menggelar gelar perkara untuk terkait kasus kekerasan terhadap anak ini. Nah. Sejauh ini jika Anda mungkin pernah meliput di sekitar lokasi kejadian atau hunian dari pelaku dan juga terduga pelaku dan juga korban, apakah Anda mendengar dari warga sekitar begitu tentang riwayat dari tindakan ibu tiri yang diduga ini menganiaya anaknya? Ya, tadi saya sempat ke tempat tinggal ibu tiri di Kampung Talagasari. Kondisi rumah pasca ibu tiri tersebut diperiksa di kepolisian sangat sepi. Orang penghuni rumah yang 2 anak angkat serta orang tuanya diungsikan ke rumah saudaranya. Menurut Ketua RW setempat, ibu tiri tersebut sangat aktif di berbagai organisasi seperti Karang Taruna dan PKK. Bahkan menurut informasi dari Ketua RW tadi, bahwa si ibu tiri ini merupakan sebagai pekerja KPK di KUA di Kecamatan Kalibundar. Baik Budi, terima kasih atas informasi dari Anda dan selamat bertugas kembali.